sebelumnya. Nah, itu sudah tinggal selangkah lagi masuk ke peradilan perdata. Kenapa? Karena di akta tersebut petinggi kita di CNAU namanya dicatut, dan senior saya wakil ketua umum partai besar Senayan namanya juga dicatut. Tapi kok tidak ada perkembangan sampai saat ini? Kalau misalnya sudah ada perkembangan, sudah dibatalkan itu akta melalui peradilan perdata, kan enak kita menghadap ke Senayan. Bang, izin bang, ini nama ente dicatut, tapi alhamdulillah sudah dibatalkan oleh API. Nah, begitu juga dengan AMU. Tapi entah dinamika apa, saya bingung. Nah, hanya bisa membatalkan akta itu hanya peradilan perdata, bukan pidana loh. Beda ini ranahnya. Kalau bisa, belum terlambat. Jangan sampai Senayan ini kita lagi habiskan 2024 kan, masih ada waktu. Jadi kita harus bergerak cepat. Soalnya mau nggak mau, faktanya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya, saya sedikit agak ini banyak sinis ya. Hukum panglima kita itu adalah politik. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan hukum. Karena di Senayan sana yang membuat undang-undang peraturan adalah orang politik, bukan orang hukum. Mau nggak mau kita harus mengatur kekuatan tersebut, dan kekuatan eksekutif dan legislatif kalau bisa menyatukan, insya Allah kita kuat. Dan satu lagi, sekuat-kuatnya kita bisa merangkul, sekuat-kuatnya kita kalau tidak bisa merangkul kita akan lemah. Dan sebaliknya, selemah-lemahnya kita, bila kita bisa merangkul kita akan kuat. Tinggal kita ajak ngobrol, diskusi, kepentingannya apa, maunya apa, lalu cari titik temu. Wah, Pak Wandri enak sih ngomong. Ya, saya kan yang bersangkutan, implementasi tinggal Bapak Ibu lah. Nah, tinggal duduk bersama satu meja. Soalnya kenapa? Dari kita ini, sejarah kita, Indonesia ini merdeka bukan karena menang perang loh Bapak Ibu, tapi menang diplomasi. Konferensi meja bunda tahun 49. Sebelumnya kita deklarasi tahun 45, agresi militer Belanda 1, militer 2, sampai ibu kota pindah ke Jogja, Bukit Tinggi, lalu balik ke Jakarta kan. Akhirnya setelah duduk satu meja, kepentingannya apa, maunya apa, saling memenuhi, bergaining, saling melengkapi, alhamdulillah dapatlah kemerdekaan kita. Tidak ada salahnya toh kita mengikuti ya sesepuh kita dalam perkembangan organisasi. Nah, terus yang kedua, tolong ini advokat ini adalah officio mobile, pekerjaan mulia dan terhormat. Nah, bisa bersinergi dengan kita. Sekarang ini sedang marak mafia tanah. Ya, intinya menang jadi arang, kalah jadi abu. Padahal banyak masyarakat yang membutuhkan kita loh. Mereka ini menjadi korban mafia tanah. Ambil contoh, si A hutang 10M ke B. Nah, dengan jaminan rumahnya tersebut asetnya 30M. Lalu dibawa ke notaris. Nah, ternyata dibuatkan PPJB. Harus kan hak tanggungan. Nah, setelah keluar PPJB tersebut, keluarlah AJB. Setelah AJB, kuasa menjual, memasukkan rumah, lalu dibawa ke BPN. Ganti nama itu sertifikat. Kasihan masyarakat, hilang haknya. Sedangkan peralihan hak itu hanya ada 3. Seperti kita tahu kan, waris, jual beli, dan hibah. Selain dari 3 hal tersebut, itu namanya melanggar hukum. Nah, itu bisa menjadi lahan garapan kawan-kawan tersebut. Masyarakat ini banyak buat kita, jangankan masyarakat biasa. Jadi nazubir, artis, itu juga kena oleh mafia tanah. Itu yang berbahaya. Lalu yang terakhir yang mengenai repetisi. Repetisi ini mungkin ya agak klise, tapi penting saya sampaikan pada forum ini. Apa? Karena repetisi ini mengikat generasi berikutnya. Gini deh, gampangnya saya ambil contoh. Yang lagu Balonku ada 5. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Lalu meletus balon hijau. Hijaunya aja nggak ada. Dan itu kita ceritakan lagi ke anak cucu kita. Jadi repetisi itu adalah kebohongan yang diucapkan lebih dari 10 kali seolah-olah akan menjadi kebenaran. Itu yang bahaya. Seperti kita waktu SD. Ya semua pasti pernah SD lah ya, sekolah ya. Kita diajarkan Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Padahal itu bohong. Mereka memakai pola repetisi. Sultan Badarudin Palembang itu bangun takut tahun 1910. Kesultanan Buton tidak pernah dijajah, Aceh juga tidak. Kesultanan Siramangaraja tahun 1920. 1920 sampai 45, ya hanya 25 tahun. Tapi itu diucapkan berulang-ulang sampai masuk ke kurikulum sejarah kita. Ketika anak kita, cucu kita nulis Indonesia dijajah Belanda 30 tahun, malah disalahkan.
Padahal mereka ini yang benar, itu loh. Yang itu salah, 3,5 abad itu salah, tapi karena repetisi inilah bahayanya. Kebohongan diucapkan terus-menerus jadi kebenaran. Malah dicoret, kita kasih nilai, anak kita jelekkan. Itu paling bahaya. Itu harus kita, makanya repetisi ini tidak mudah karena mengancam generasi berikutnya. Ini generasi kita nih. Lalu ada generasi berikutnya. Generasi berikutnya kalau tidak ada missing link, tidak ada kaitan dengan generasi sebelumnya, mereka akan kebingungan dan mengiyakan, oh iya betul kok Indonesia dijajah 3,5 abad, padahal itu dusta, bohong. Tidak mungkin Belanda baru datang ke Indonesia langsung menjajah. Dia harus melawan ini dulu, Kesultanan yang ada, melawan Utsmaniyah dan lainnya. Tapi ya itu polanya lah, salah satu contoh repetisi. Dan saya harap di organisasi tersebut ini, organisasi ini jangan sampai pola repetisi itu terjadi. Jadi katakanlah yang benar dan tunjukkanlah yang benar dan tunjukkan yang salah kalau itu salah. Jadi sekali lagi, ya berhubung saya hanya sebentar saja, jadi 3 poin itu saja saya sampaikan mengenai repetisi, mafia ini peradilan, mafia tanah, dan satu lagi saya tekankan, saya mohon kalau bisa kita semua ini saling merangkul. Tidak ada gunanya kita gotok-gotokan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Masyarakat banyak yang membutuhkan kita. Soalnya kita ini advokat officium nobile, mulia dan terhormat. Dari profesi lain tidak ada pensiunnya loh. Coba cek undang-undang advokat. Kalau undang-undang notaris ada umur pensiunnya. ASN ada umur pensiunnya. Advokat ini tidak. Jadi mereka dituntut bekerja mengabdi pada republik ini seumur hidup. Dan kalau misalnya ini kapan kita bantu masyarakat, kalau misalnya kita istilah kata tidak bisa ya merangkul kawan kita, tinggal di ajak ngobrol, diskusi seperti apa begininya. Ya saya bilang, mohon maaf saya ambil contoh ini ya, karena agama saya Islam, saya ambil contoh itu kalau Siddiq, Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam itu benci sekali dengan Rasulullah, ingin membunuh, ingin memukul, tapi dengan sabarnya Rasulullah merangkul. Akhirnya beliau dapat hidayah dan masuk Islam dan malah menjadi pelopor Siddiq. Itulah kekuatan merangkul. Dan kita harus menyingkirkan ego-ego kita. Jangan sampai ini masalahnya ego. Ah, saya udah ini, masa jadi itu, masa turun sih gini-gini. Kita utamakan kepentingan organisasi, kepentingan anggota, dan kita bisa merangkul. Yang penting kita membuka pintu dahulu pada mereka. Insya Allah mereka ingin, nah baru bisa kita duduk satu meja. Tidak ada gunanya ya kita bertempur seperti apa. Ya kalau mau bertemu sih pemikiran ya, pemikiran, konsep, ide. Jangan kita misalnya bertempur mengenai yang lain-lain lah, yang tidak terlalu urgent. Oke, itu saja intinya. Kalau bisa ya pesan saya, ya bersatulah. Karena bersatu ini akan membuat kita kuat, dan kita kuat karena bersatu. Dan ini adalah tuntutan untuk para petinggi-petinggi untuk meredam egonya, untuk menyatukan semua kawan-kawan, baik dari manapun, dari sebelah atau dari mana, untuk duduk satu meja diskusi dan insya Allah mencari titik temu. Nah, karena belajar dari sejarah itu karena titik temu konferensi meja bundar itulah 49. Indonesia bisa full merdeka. Masih 45 baru deklarasi kan, proklamasi, masih diserang oleh Belanda, masih banyak rakyat meninggal apa, menang jadi arang, kalah jadi abu, akhirnya duduk satu meja, meja perundingan. Alhamdulillah kita bisa tenang, nyaman, bisa bekerja, mencari nafkah. Nah, ada baiknya diikuti pola tersebut. Jadi insya Allah kalau misalnya kita menyampaikan ego-ego kita seperti apa, jangan sampai, soalnya jabatan ini adalah amanah dan akan dipertanyakan pas di saat nanti. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan saudara sekalian yang berbahagia, etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat, karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah
cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat dipandang, berarti dipandang hidup. Filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk atau nilai-nilai, sistem nilai yang diyakini kebenaran dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran filosofis tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Permasalahan yang hukum yang sangat sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah seperti tindakan kekerasan atau KDRT atau tindak pidana. Maka pada kasus seperti ini diperlukan peranan advokat yang sangat profesional dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Hadirin yang saya hormati, profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang hakim di Amerika Serikat bernama George Sorsworth membuat tulisan berbentuk esai dengan judul Legal Ethics. Dari tulisan hakim George Sorsworth tersebut lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan di negara bagian Amerika Alabama pada tahun 1887 menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908, kode etik profesional disahkan dan dikenal sebagai Canons of Professional Ethics. Secara sistematik, etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik di bidang kehidupan maupun antar pribadi, maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu, atau bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah memberikan hak dan larangan untuk advokat. Hak tersebut antaranya adalah hak kebebasan dan kemandirian dalam mengeluarkan pendapat dalam membela suatu perkara, hak imunitas atau kekebalan seorang advokat dalam menjalankan tanggung jawabnya, di mana ia tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya, hak meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang tengah dihadapinya, hak menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia, hak memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, hak memperoleh honorium sesuai kesepakatan, hak memberi konsumasi melalui surat atau teguran langsung. Sedangkan larangan untuk advokat diantaranya adalah mengabaikan, menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku tidak patuh terhadap lawan atau rekan seprofesinya, bertingkah laku bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, melanggar sumpah janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Selain itu, advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Juga tidak dibenarkan menjamin kliennya bahwa perkara tangannya akan menang. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien
secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi. Klien yang bersangkutan, advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan tersebut. Apabila timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, advokat juga harus memelihara hubungan baik dengan sesama advokat. Hubungan yang terjalin antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat juga membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik secara lisan maupun tertulis. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila klien mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya. Apabila masih ada terhadap advokat semula, suatu perkara kemudian diserahkan oleh terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya menyadari sebenarnya bahwa tidak mudah menegakkan kode etik advokat, namun hal ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita semua untuk melaksanakan. Oleh karena itu saya berharap tercipta persamaan persepsi dalam menyusun standar operasional prosedur bagi advokat yang mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Advokat. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya berharap mari kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk secara bersama-sama menuangkan pemikiran saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan peran dan fungsi serta merumuskan solusi dan pemecahan masalah dari kesulitan yang dihadapi di lapangan. Adapun juga apabila nanti ada permasalahan hukum yang dimana advokat sering melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin, di sini Kementerian Hukum dan HAM ada berupa bantuan hukum bagi para masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Adapun ada persyaratan ini nanti ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau memang itu harus didaftarkan. Mungkin di HAFI belum ya, belum masuk ke OBH. Di Kementerian Hukum dan HAM belum daftar. Mungkin persyaratan kurang, mungkin dicoba lagi nanti Bu. Persyaratan harus penuhi karena ini memang program nasional Bu. Jadi memang OBH itu di mana banyak masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, pendampingan hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar advokat, maka kami sebagai pemerintah memberikan pendampingan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami harapkan kepada pimpinan Himpunan Nasional Himpunan Advokat Indonesia ini menjadi suatu yang terbaik ya. Jangan sampai ada lagi perpecahan dan ada lagi api-api yang lainnya. Memang saya dengar sini ada suatu perselisihan yang mungkin bisa dapat diselesaikan secara keluarga. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita serukan pakai perjuangan kita. Maju terus. Saya jangan-jangan sudah agak lupa. Karena sering lupa malah dia bisa jawab kalau ditulis. Maju Bantang. Maju Bantang. Mundur terus. Itu yang sudah lupa. Maka sekali lagi
maju terus, terima kasih. Dan itu juga yang selalu menjadi pedoman hendaknya bagi kita semua, termasuk saya. Ya, saya memang dibawakan begitu, ya, karena saya ini adalah orang Timur Tengah. Darah saya dari Mataram, tapi saya dibesarkan lama di Jawa Timur. Dan itulah yang memberikan stempel dari sikap hidup saya. Ya walaupun orang Jawa Timur itu agak aneh. Ya, semua itu dia selesaikan, diungkapkan dalam ungkapan. Yaitu pernyataan ya senang, susah, gembira, protes apa itu apa itu terutama itu semua beres kalau dinyatakan dengan ungkapan hancur. Jadi orang itu kalau melihat saya nanti kalau ditanyakan selalu itu apa orang mana, saya terpaksa jawab karena kadang-kadang saya bisa menggebu-gebu, ya, agak membentak, ya, agak kayak ngajak pelan, tapi kadang-kadang saya bisa halus, ya. Itu yang dijelaskan. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya merasa mendapatkan kehormatan untuk mengantarkan Saudara Zala dalam penyelenggaraan dari rapat paripurna nasional himpunan advokat pengacara di Indonesia. Itu sangat penting sekarang, ya, karena advokat ini ya jago memang, tapi sering juga diperkecil artinya, ya, oleh orang-orang yang nakal, ya, ya, sebab orang Inggris mengatakan untuk mengadakan advokat itu adalah it is very difficult to distinguish between a lawyer and a liar. Lawyer and a liar, ya. Apalagi satu ini pernyataan. Don't ever believe a lawyer. As soon as he has a wig on their head and a fee in his head. Jadi artinya jangan percaya pengacara, ya, ketika dia sudah menerima dia memakai wignya sebagai pengacara kalau di Inggris, rambut palsu dan panjang Putih, itu, ya. dan fee in his head, dan upahnya sudah terima. Udah jangan percaya. Nah itu jangan sampai juga kita sekarang menderita sebagai lawyers, ya, saya jelek-jelek juga termasuk lawyers, tapi itu jangan sampai kita terus-terusan dilecehkan dengan cara ya. Untuk itu kalau kita sama menghadapi there must be ethics untuk meningkatkan. Ya, yang lain bilang ya apa boleh buat karena politik di Indonesia masih panglima. Apa betul itu? Nanti itu saya berusaha untuk memberikan dengan memulainya dengan yang memang kita harus cari kekurangan, kelebihan, dan jalan ke depan. Itu kita harus mulai dari the basics, yang mendasar, yang fundamental. Itu yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau hanya bagian-bagian saja, sinyal kok begini, ini keadaan jelek begini, tidak sulit untuk memecahkan. Tapi perkenankan saya untuk memulainya dari dasar, from the basics. Dan basics yang saya gunakan di sini adalah saya mulai dengan apa
pengertian negara hukum sederhana. Ya, ya. Saya tidak mau mengetes Bapak Ibu yang pasti sudah pintar sendiri ya, tetapi saya merasa kita harus mampu merumuskan from the basics, di mana negara hukum memang adalah negara yang demokratis, konstitusional dan berkeadilan. Ya, dan itu merupakan asas-asas yang tadinya universal, tapi Indonesia juga sudah memiliki. Ya, jadi itu bukan itu. Tapi saya pribadi saya tidak puas dengan pengertian itu, karena belum akan menjawab jadi judge of law, penegakan hukum, di mana kita masih baik. Ini terus terang, secara jujur kita kemukakan, dan perlu juga diketahui oleh professional lawyers seperti yang saya hadapi pada saat ini. Karena itu tidak cukup menjamin tegaknya satu negara hukum. Nah, saya pikir-pikir, saya cari-cari, ya saya ingin mencari tambahan ilmu. Ya, karena nobody itu yang orang yang pintar sendiri itu nggak ada di dunia. Karena di atas langit ada langit ya. Nah, karena itu saya cari di sini bagaimana ini ya. Terus saya temukan itu dalam ketatanegaraan Inggris, ya, Great Britain, itu yang menyatakan memang betul negara hukum adalah negara yang konstitusional, demokratis dan berkeadilan. Pada tahun 6 tidak cukup. Menurut orang Inggris, there are no guarantees. Siapa yang menjamin? Nah, itu saya ambil. Ya, walaupun kita masih bisa berdebat. Pak Utoyo kok ambil tata negara dari negara asing. Oh, sekarang di dalam dunia yang semakin mengglobal dan semua ingin mendapatkan satu posisi yang enak dalam global political economic strategy, yang semua kita sudah berada di sana. Loh, bagaimana saudara sekalian? Sekarang ini konon peradaban dunia ini sudah berkembang demikian pesatnya. Kenapa pesatnya? Karena yang berubah itu adalah perubahan itu sendiri dengan kecepatan yang tinggi dan semakin kompleks. Bukan saja linear, tapi kuadrat, terus langsung digital. Bayangkan. Itu yang ditimpa pada harapan dan kebutuhan yang terus meningkat. Jadi Bapak sekalian, kembali, who guarantees, bagaimana garantinya ini bisa tegak negara hukum? Nah, kata tuan dari Inggris ini, dia bilang, garantinya belum tak jadi benar sampai pada negara hukum adalah negara konstitusional, demokratis, dan berkeadilan. Tetapi, gentlemen, ini harus dijamin oleh jalannya peradilan secara taat asas. Asas apa itu? Asas tidak lain. Supremacy of law, equality before the law, dan yang terpenting due process of law. Itu penegakan. Nah, itu sementara rumusan saya berani sendiri kemukakan yang akan melengkapi bahwa penegakan hukum kita itu akan meningkat, sehingga bukan saja kebenaran hukum yang kita capai, tapi keadilan
dan nggak capek. Dan itu juga nanti itu bisa terbawa karena itu membawa, itu akan harus bisa dibawa kalau kita semua juga sudah memahami, mencapai wisdom, kebijaksanaan, ya, yang memang dipunyai kalau kita menjelang tua. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, di dalam pembukaan ini sebenarnya saya sudah habis tugas saya karena tadi sudah diborong semua sama saudara-saudara ya soal etiknya ya dan bagaimana punya ya. Jadi tapi ya memang karena saya ditugaskan, saya diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam munas ini dan dalam rapat rapimnas ini ya toh. Nah, dan saya berusaha untuk very brief ya, singkat-singkat saja, tapi nanti ya perlu ditanyakan kemudian hari atau kemudiannya apa itu Pak? Bapak bicara tentang binatang apa ya toh, yaitu. Jadi ini saya berusaha dalam mengantarkan ini. Pertama, saya ingin kemukakan bahwa kita pun sekarang ini harus mengikuti kemajuan, terutama tadi secara global saya kemukakan bahwa peradaban dunia sudah semakin besar. Nah, sementara itu dunia juga diikuti oleh segala perselisihan dan ancaman perang. Wah, ini sulit ini menjawab ini. Ya, apalagi kita pernah kena serangan pandemi COVID-19. Ya. Dan itu terus terang saja menimbulkan excuse yang berada di tangan yayasan coba mana itu anak saya Tom, itu apa itu lembaga pembela apa? Lembaga lembaga atau yayasan, bahkan sekarang dalam bentuk yayasan, lembaga perlindungan konsumen. Ya kalau jangan susah begini, mestinya langsung orang-orang yang masih utang ke bank, ya itu bisa mengajukan perlindungan pada lembaga ini. Loh, ini mesti diperhatikan. Ada instrumen yang kita gunakan kali ini. Dalam arti dia tidak usah langsung sekarang juga membayar hutang-hutangnya kepada bank, tapi nanti ditunda kalau sudah ini semua lewat pandemi ini kesulitan yang sekarang dihadapi ini sudah lewat dan ini ya salah kita kalau tidak manfaatkan. Karena menurut untuk kebutuhan hukum yang sekarang juga kembali saudara tanyakan tadi, lembaga etik tadi bagaimana caranya mendaftarkan supaya jadi lembaga efektif bersama. Ini saudara sekalian. Jadi kita mau tidak mau kembali dari ini organisasi yang pencapaian keadilan ini persisnya bagaimana? Ya. Dan apa yang terpenting itu kelemahan-kelemahan kita yang sama yang selama ini terjadi. Tiba-tiba teringat saya pada pendapat daripada penulis buku The Failed State, negara gagal, yang namanya Tuan Noam Chomsky. Dia menyatakan, gentlemen, to get into a failed state is very, very, very difficult unless
you mismanage your country. Waduh, kalau gitu benar urusan manajemen ini penting. Dan saya ingat juga, kalau rumah tangga tidak dimanage baik, berantakan, repot. Jadi begitu penting manajemen. Wah, terus saya cari-cari lagi. Sampai saya ketemu buku setengah meter tentang manajemen. Ya, personal management, financial management, bahkan manajemen korban pun masuk di situ. Aduh, saya bingung baca. Terus tiba-tiba kok keluar buku yang ditulis oleh Kenny Omai bersama seorang Indonesia dan seorang Singapura yang bunyinya The Mind of the Strategist. Dan itu berarti manajemen yang mana? Manajemen yang strategis. Manajemen yang selain tahu liku-likunya, strateginya, tapi juga manajemen yang menentukan satu keadaan, satu posisi dan sebagainya. Dan ini saya ambil, dan ini saya ingin sebarluaskan pada Anda. Jadi ini yang penting di Indonesia juga, the management of law and legal problems itu masih terus-menerus menjadi urusan kita. Karena itu saya coba menyelesaikan dengan rumusan tentang negara hukum yang tadi telah saya kemukakan. Dan mudah-mudahan ini nantinya dapat dicapai. Ya, kemudian sekarang saya itu dalam konteks negara dan bangsa kita ini, how far are we now really? Ya, sesungguhnya. Ya. Dan untuk itu pula saudara mengadakan rapat kerja nasional dan evaluatif nasional untuk bisa menjawab, karena hanya Tuhan-Tuhanlah yang bisa menjawab ini. Bukan saja sebagai theoretician, tapi sebagai practitioners. Nah itu, dan itu merupakan tantangan bukan saja bagi saudara-saudara, bagi saya juga itu merupakan tantangan karena saya mengemban profesi hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita bicarakan. Jadi di samping pemberian petunjuk-petunjuk sifatnya basic tadi, kita juga sudah sekarang menyelesaikan dalam praktek. Umpamanya lembaga Badan Pertanahan Nasional, itu aku mengalami pribadi. Aku sudah lama tidak setuju. Ya. Sampai satu waktu saya mencoba, saya menyerang lembaga itu. Tapi notabene itu menteri-menterinya bekas anak buah saya semua. Dan terutama juga dari Partai Golkar. Ya, termasuk yang baru kemarin meninggal dunia. Ya. Jadi ini karena itu semua dekat. Ya. Karena misalnya saja dalam hukum agraria ini, kenapa mengenai pemilikan sertifikat itu ada negatif stempel? Kalau di luar negeri ada orang berani pegang 2 sertifikat, itu pasti didatangi sama BPN-nya di sana. Pasti yang satu, kau dari mana? Diukur sampai aku. Tapi kalau di Indonesia, apa kata? Kalau ada 2 sertifikat muncul, itu karena negatif stempel itu, pemerintah itu berpendapat, ya, terutama Badan Pertanahan Nasional itu berpendapat ini
Kenapa? Ini ada persengketaan antara ini. Masuk ke dinas persengketaan di bawah BPN. Nah di situ nyatanya saya berani mengatakan itu kita itu digoreng sampai gosong, ya toh, digoreng, dan itu ini sekali jahat sekali karena apalagi kalau tidak mampu ya itu dibilang dikalahkan. Ya. Siapa suruh kamu miskin begitu? Jadi ini terus tentunya masih kita tahu kita masih ada hak untuk banding ke pengadilan. Di pengadilan coba ke sana, kita digoreng lagi sampai gosong kebakar. Itu praktek yang terjadi di Indonesia, bukan di Amerika, bukan di Inggris, di Indonesia. Kita introspeksi. Ya. Kalau kita ingin maju, kita ingin bergerak itu selalu harus melalui retrospeksi. Lihat ke belakang. Ya, terus lihat ke depan. Retrospeksi kita lihat ke depan. Untuk kemudian introspeksi. Nah inilah yang saya coba dengan teman-teman sendiri. Maka saya ajak itu akademi pengukuran tanah, pengukuran tanah, antara lain termasuk fotografi dari udara. Ya. Itu namanya mungkin di antara Bapak Ibu Profesor Dr. Hardi Kusala. Ya, terus saya bilang, lu mau baca ya untuk menangani BPN? Berapa mas? Ya, karena dia diukur secara nasional ya. Dia megang semua pengumpulan dana. Jadi kaya sekali. Ya. Karena itu saya dinaskan itu. Ya. Perkara gorengan tadi. Nah, terus saya tanya sama dia. Nah, betul nggak? Kamu mau nggak ikut? Oh iya mas, aku ikut kamu deh. Ya, jadi kamu mau ya baca laman institusi kamu sendiri. Ya isalah dia bilang. Nah, terus itu lakukan. Ya, saya sebetulnya tidak boleh bilang nama. Ya. Tapi that was what I am doing. Sampai saya itu, ya, akhirnya itu karena bos-bos itu sendiri, menteri-menterinya anak buah saya bilang saya nanti mau menghadap. Oh jangan Pak, saya nanti menghadap. Ya, tapi ya nggak pernah datang. Ya, tapi akhirnya pada suatu hari saya mendengar satu keputusan dia yang disiarkan luas dari Menteri BPN terakhir. Iya, itu memang sarang penyamun, sarang koruptor gitu. Dia yang bilang sendiri. Ya, baru sampai sekarang belum ketemu. Jadi, gentlemen, this will be a game. Ini satu kesempatan yang baik, yang terbuka untuk memperbaiki hukum kita yang ada di tangan saudara-saudara dalam praktek. Jadi ini cuma bagian kecil yang saya usahakan. Dan selanjutnya Bapak-Bapak akan segera menyelenggarakan apa yang kita inginkan. Ya, so, kira-kira inginkan tidak jauh dari sejarah kita. Karena
kita juga bosan, ya. Sebagai pengacara dilecehkan dengan penyebutan macam-macam. Ya. Kita harus merasa kita harus menyeberang, ya, akan kamu kita ya, profesi kita. Jadi saudara sekalian, di dalam untuk membangun ini kembali ke arah kebenaran, ke arah perbaikan ini memang tidak gampang. Ya dong, ya. Secara seluruh ini tidak ada. Pokoknya sekarang ini atau mulai zaman Orde Baru itu yang menjadi jagoan di bidang hukum atau dokter yang dicapai itu oleh kawan-kawan kita suku hala kita. Iya, itu saya mencatatkan dokter yang dari wah, ini kok kemarin yang jadi jagoan itu ya, entah jagoan baik atau jagoan terlalu ini ya, terlalu ringas atau terlalu galak kan. Kok di tangan Mas Ferdi Sambo dan jadi ini tidak seperti ya, dan kepada kita semua dituntutkan. Yang jadi bingung ini terus terang yang jadi bingung ya, maaf kalau ada pejabat dari Kapolri, tapi saya bicara kesembuhan sekarang ya, kalau saya mau dituntut ya silahkan ya, karena teman-teman saya banyak ini semua. Saya ingin mengungkapkan karena dari kondisinya baik secara historis maupun secara kenyataannya ini kasihan. Mas polisi ini kayak bingung, tapi juga ada alasan dia bingung. Kenapa dia bingung? Loh, sampai dia harus selalu membela negara, tapi sebagai alat pengadilan dia mesti objektif. Wah, ini bagaimana bisa melaksanakan ini? Ya, itu proses-proses. Dan saya teringat akan kondisi daripada tanah air, bangsa dan negara kita ini. Ini pun sekarang di dalam abad yang terakhir itu juga berada dalam kekacauan. Artinya, loh, ini ada perang, semua mau perang, ya loh. Nah, dan lebih di negeri sendiri juga pada mau perang, berantem, perpecahan, dan itu mengatakan bahwa itu sekarang ini kok suasananya ada perang, ya loh. Dan perang itu kita tidak tahu lagi siapa kawan, siapa lawan. Terus semua bersih tembakan dan pelurunya nyasar kemana-mana. Nah, di situ kita perlu kaget. Oh, tidak bisa kalau begini. Kita cari teorinya John Wayne di West yang mengatakan kalau tiba dalam saat seperti itu, nomor satu, take sides, have a wall behind, mundur, pada tembok belakang, and slavery, secepatnya kita menembak, tapi jangan jadi sasaran tembakan perang. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini lebih kompleks lagi. Karena akhir-akhir ini pengertian perang itu tidak jelas. War, protect war. Ya, ini apa maksudnya?
menjadi kacau begitu? Karena sekarang ini negara adik kuasa pun tidak berani menantang perang. Karena konsekuensinya, kalau kamu kalah dengan negara itu, kamu harus bayar uang untuk membangun negara yang kamu hancurkan itu. Jadi enggak. Jadi enggak. Nah, terus dari untung ya dunia ini akibat taufik dan hidayah yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan bahwa kita tidak boleh itu, ya, jadi kita harus yakin, kita harus bisa mencari jalan keluar. Kok terus ada firasat, ada pesan dari atas yang mengatakan walaupun besok mau perang, tapi komunikasi tidak boleh putus. Iya, karena berbahaya tidak. Ya, seperti Tuan Presiden yang kemarin, Presiden yang orang banyak bilang ngaco itu, Presiden Trump, Donald Trump. Ya, pada waktu itu dia itu tetap saja mengatakan, wah, nggak bisa begini. Tapi dia mempunyai juga perjalanan. Ketika Korea Utara melempar satelitnya, misalnya, dia kirim kemana-mana. Dan setiap kali tembakan itu sudah dekat ke orang yang penduduknya. Wah, terus Trump juga, ya sebagai manusia, dia itu mengerti. Dia mengerti dan dia kembali, dia datangi itu keluarga Kim Il Sung. Kenapa ayo ribut begini? Oh ya begini. Tapi dia tahu, si Trump tahu, dia cuma bukan itu. Ya toh, dia sudah seperti kapan kamu baik-baik aja dulu ya. Nanti saya kasih bantuan ekonomi. Udah ukuran bulan 1 tahun aman. Tapi kalau dia mau perang lagi, dia nembak lagi. Semakin dekat sampai kemarin, bekas-bekasnya itu bisa ditemukan Korea Selatan. Nah, dan keadaan ini yang juga dihadapi sampai hari ini. Dan puncaknya itu terjadinya pengeboman sasaran daripada Presiden Rusia sama Putin yang kok tiba-tiba menyerang Ukraina, si Boris Yeltsin yang dikebukin. Itu terus, ya jangan lupa saudara, itu tapi Indonesia tidak diam. Karena apa? Karena pembukaan undang-undang dasar yang menyatakan kita harus berpartisipasi dalam mendamaikan. Dan dalam perdamaian kita harus ikut. Muncul namanya Presiden dan dialah kemudian yang mencoba untuk mempertemukan ini. Dan orang-orang Arab sendiri menyatakan dia itu orang lain. While others are destroying the bridges, memutuskan hubungan. But Mr. Jokowi, he built new bridges untuk menghubungkan semua negara itu supaya menikmati dan memperhatikan seluruh dunia yang akan obrak-abrik ini. Bahkan menurut kepercayaan beberapa orang kita sendiri. Ya, jadi ini yang sekarang tahu-tahu tadi pagi saya dengar loh, Rusia
dia sudah mau berpolitik sama negara ini. Wah, itu tanda baik. Ya, pasti gitu akhirnya. Ya. Jadi ini sebagian saya katakan, tapi karena saya lihat ini kembalinya saudara saya, yaitu wakil gubernur DKI. Ya. Walaupun dari partai lain, tapi dari sononya dulunya itu waktu dia lebih muda lagi, itu sering diskusi sama saya, bebas, kita tidak pandang Anda, tetapi saya warga negara Indonesia dan dia juga, dan dialah yang waktu itu secara nyata membantu orang yang sulit sekali dibantu, dan saya masih menanggung akibatnya, tapi beliau sendiri yang maju secara pribadi. Dan kemudian saya lebih heran lagi, wah gila, dia jadi wakil gubernur, benar ini. Karena dia tahu bahasa kenyataan, apalagi bahasanya itu bahasa rakyat. Ya toh? Nah, dia masuk jadi wakil gubernur malah melintang, tapi dia tetap setia. Secara formal, dia setia pada bosnya. Ya, tapi segera setelah bosnya ini mengundurkan diri, dia kembali ke basis. Ya, jadi anak buahnya Pak Prabowo. Karena sementara itu timbul, ya toh, wakil gubernur berikutnya ini, loh, kok mengikuti stylenya Ahok, cara pengawasan pada di masyarakat tentang seberapa jauh negara ini bisa ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu dia. Ya. Nah, jadi ini kebenaran. Saya memang ketemu Pak. Ini yang ya, kemudian sesuatu yang mungkin masih dalam dispute pada rahasia itu, saya ya, sebagai anak bangsa bisa paham kenapa Pak Prabowo itu dijadikan calon presiden. Kenapa ketua umumku dari Golkar itu cuma wakil presiden, tapi di sini kalau secara luas begini aku tidak boleh bicara. Nanti jadi dengan beberapa petunjuk beliau itu dan khususnya untuk membangun itu tidak mudah. Dan apa yang kita bangun itu sebetulnya sistem. Kita membangun sistem, ya, karena ya kalau dibangun di dalam ya luas, ya, segala macam masuk situ, ya toh. Nah, bahkan KDRT itu harus masuk dalam pembangunan, ya toh. Nah, jadi ini yang prinsip ini, we have to build systems. Ya itu yang kita ini. Sistem apa? Sistem itu dalam arti sistemik, yaitu hubungan fungsional dalam satu keutuhan antara bagian satu, bagian lain, dan bagian satu dan bagian keseluruhan secara fungsional. Itu adalah sistem yang sudah masuk. Bukan sistem dalam bahasa Belanda, itu cara, tapi sistem. Dan kita semua masuk sekarang ini, dan kita semua masuk sistem era digital, ya, baik sebagai pembangunan ekonomi 4.0 itu versi kontinental, tapi 5.0 itu sudah versi Amerika.
Jadi mudah-mudahan ini semua menjadi petunjuk bagi ya sekarang ya saya bisa bilang kayak itu karena saya ini oleh Pak Yusuf Kala itu dia bilang di beberapa banyak ini loh sekarang di Golkar ini dia yang paling buka ya karena ya kira-kira sudah tua Wong saya itu sudah 87 menjelang tahun kali ini saya 85. Jadi saya ini sudah sesepuh, ya toh? Ya, artinya sesepuh itu nek disesep ampuh. Tapi kita tidak boleh ngeres itu pada kita. Yang disesep itu ilmu iya. Dan insya Allah bos kalian karena waktu juga yang menghalangi kita, saya mengembara terus kesana kemari nanti ya saya akhiri ini dulu dan kalau nanti kapan ya itu sudah memerlukan tanya jawab. Itu persisnya bagaimana Pak? Itu saya ceritakan nanti. Ya. Monggo. Terima kasih. Cukup sebegitu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jabatan terakhir di tahun 1998. Tepuk tangan yang meriah, mari kita saksikan bersama-sama. Bapak Haji Irman membuka acara rapat pimpinan Paripurna Nasional Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Sabtu 3 Desember 2022. Pertama terima kasih karena yang ingat itu yang malah yang saya bisa lupa. Jadi terima kasih peringatan atas kehormatan yang diberikan saya untuk rapat Pancasila. Bapak Ibu sekalian, yang sidang dari menghadiri kehormatan, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa di dalam forum ini kita berusaha untuk bersama. Artinya faksi-faksi yang ada di dalam hal ini ya, itu harus sadar tidak bisa. Kalian semua mesti ada di sini. Kalau tidak ada dalam hubungan suatu badan atau dalam hubungan yang langsung, misalnya hubungan koordinasi, tapi sekarang itu bisa meninggal. Kita mesti mampu mengadakan kolaborasi. Contohnya, ya kalau saya sebagai orang Golkar itu jangan dengar. Itu ada yang dari PDI Pak. Oh, tidak bisa. Itu saudara kita. Karena siapa yang menemukan rumusan golongan karya atau golongan fungsional yang boleh hadir di samping partai politik di DPR. Itu siapa? Bung Karno, saudara. Nanti saya bisa bikin itu dengan riset saya yang resmi, dengan bahan dan yang resmi.
karena saya dulu asisten Profesor Joko Sutono, jadi dia bersama saya bicara sehari-hari. Saya itu kok tiba-tiba Bung Karno panggilnya, saya Jok, kamu bantu saya, kamu saya ambil jadi anggota Dewan Nasional, tapi kamu mesti jadi konsultan saya. Dan saya ini ketua bahwa saya asisten Profesor Joko, jadi saya tahu persis. Ya, pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 1965 itu, terus Bung Karno dari satu tour di Eropa dan di Amerika, dia panggil kita itu, dia panggil kita semua, terus mengatakan itu kalau saya dengar di situ ada di situ, tapi kita sebenarnya sudah tahu proses pura-pura itu tidak, tapi kita bilang Pak ini belum senang Pak Jokowi. Terus senang Bung Karno langsung panggil Perdana Menteri almarhum Juanda. Dia kan, saya Juanda tuangkan ini dalam produk yuridis konstitusional. Oh siapa? Itu ya Permen 12. Permen 12 mungkin untuk sebagian tidak kenal. Tapi itu yang melahirkan kesempatan kita untuk mendirikan DPR. Dan saya ikut berusaha mendirikan. Dan aja saya juga ikut masuk ke DPR pertama. Sekian cerita itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi kolaborasi. Kita bersama bersatu. Yes.